Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tim Channel, guys. Oke, hari ini saya mau sedikit share mengenai sedikit pengetahuan yang saya punya tentang kredit motor. Jadi dulu saya itu kan pernah kerja di salah satu perusahaan pembiayaan, atau kalau orang sekarang tuh paling gampang kenal istilahnya tuh leasing gitu ya. Nah, saya dulu pernah, udah sekian puluh tahun lalu lah ya, saya kerja di situ. Nah, ini sedikit saya mau share apa yang saya pelajari selama saya kerja di sana. Oke, jadi mungkin akan ada beberapa tema ya, guys. Jadi yang pertama ini saya mau share mengenai siapa-siapa aja pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kredit motor dan gimana alur prosesnya. Nah, ini saya sudah buat skemanya. Nah, skemanya seperti ini ya, guys, bisa dilihat. Oke, penjelasan dari skema ini ya. Jadi saya jelaskan dulu pihak-pihaknya siapa aja yang terlibat di transaksi pembelian motor secara kredit gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah pihak dealer namanya ya. Dealer itu siapa? Dealer itu adalah pihak yang menjual sepeda motor gitu ya. Kemudian yang kedua siapa? Karena ini pembeliannya secara kredit, maka yang pihak yang kedua yang terlibat adalah namanya perusahaan pembiayaan, atau mungkin orang umum mengenalnya itu istilahnya leasing gitu ya. Nah, tapi kalau di sini saya pakai istilah perusahaan pembiayaan karena sebenarnya perusahaan pembiayaan dan leasing itu adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Tapi karena ini udah umum, ya udahlah. Tapi saya tetap pakai istilah perusahaan pembiayaan. Jadi rekan-rekan jangan bingung ya. Kalau mau anggap itu leasing ya nggak masalah gitu ya. Nah, yang ketiga siapa? Yaitu kita sebagai pihak pembeli atau konsumen ya. Nah, itu jadi tiga pihak itu yang terlibat dalam pembelian motor secara kredit. Mungkin tidak banyak orang yang tahu, tapi mungkin ada juga yang tahu. Nah, tapi kalau pihak yang terlibat mungkin sudah banyak yang tahu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang kedua apa pembahasannya? Alur prosesnya kalau kita beli motor secara kredit gitu ya. Yang pertama, kita sebagai konsumen kalau kita mau beli motor secara kredit, kita pasti pertama kali datangnya ke dealer ya. Nah, begitu datang ke dealer, nanti ya, kalau lihat di skema itu yang nomor satu. Kita datang ke dealer, kita pilih motor yang kita mau. Karena kita mau beli motor secara kredit, biasanya nanti dari pihak dealer itu akan menyodorkan gitu ya, menawarkan price list gitu ya. Price list itu isinya apa? Nah, itu isinya daftar harga motor beserta simulasi kreditnya gitu ya. Contoh aja misalkan ini ya, kita ambil aja misalkan Honda gitu ya, Honda Scoopy. Harganya ya nggak tahu sekarang harganya berapa ya, mungkin 20-an juta gitu ya. Tapi supaya gampang, misalnya supaya gampang aja ya, kita ambil angka yang gampang aja. Anggapnya harganya 10 juta gitu ya. Harga motornya ada istilahnya itu namanya OTR. OTR tuh singkatan dari on the road gitu istilahnya. Itu harga on the road gitu ya. Jadi dari OTR itu harganya berapa, nanti di sebelah kanannya tuh tabelnya itu ada DP-nya berapa, termasuk nanti ada daftar angsurannya, mulai dari yang biasanya angkanya tuh ganjil ya. Jadi kalau misalkan 12 bulan gitu ya, satuannya bulan biasanya 12, tapi dia nulisnya angkanya 11. Kenapa 11? Karena itu angsuran pertama itu biasanya sudah termasuk di DP, biasanya gitu ya. Oke, tapi kita nggak bahas itu dulu ya, nanti itu pembahasan berikutnya ya untuk detail mengenai DP dan segala macam. Nah, kemudian setelah kita udah menentukan kita mau DP berapa, jenis motornya apa, DP-nya berapa, dan angsurannya yang mana, nah nanti biasanya kita tuh akan diminta data awal. Data awal tuh biasanya paling umum tuh KTP sama kartu keluarga ya, fotokopi KTP sama kartu keluarga. Nah, itu biasanya kita hubungan sama dealer pertama kali itu. Nah, biasanya nanti dealer akan info ke konsumen. Oke Pak, ditunggu aja, nanti akan dihubungin sama pihak yang akan mensurvei gitu ya. Nah, pihak yang akan mensurvei ini siapa? Ini dari perusahaan pembiayaan sebenarnya. Nah, setelah kita pulang, biasanya nanti dealer tuh akan menghubungi perusahaan pembiayaan. Nah, itu di skema yang nomor 2 ya. Di skema yang di panah nomor 2 itu, rekan-rekan bisa lihat itu nanti dealer tuh akan order ke perusahaan pembiayaan untuk
konsumen ini untuk disurvei gitu ya. Datanya udah dikasih nanti, itu yang fotokopi KTP sama KK tadi itu udah dikasih. Nah, nanti kalau sudah datanya udah diterima sama pihak perusahaan pembiayaan akan mensurvei. Nah, itu di skema yang nomor 3 ya, di garis panah yang nomor 3 itu. Nah, itu dia akan datang ke konsumen untuk survei. Nah, itu biasanya nanti akan diminta data-data tambahan. Jadi nggak cuman KTP sama KK aja. Biasanya nanti kalau misalkan pemohonnya ini, konsumennya ini kerja, diminta slip gaji misalkan gitu ya. Atau kalau usaha, nanti dia diminta surat keterangan usahanya gitu kan. Nanti apa ya, itu tadi ya, tanda daftar perusahaan dan segala macam lah. Pokoknya kelengkapan waktu untuk administrasi ya gitu ya, istilah untuk administrasi. Nah, tujuannya apa? Nah, ini sedikit informasi aja. Kenapa diminta data-data? Yaitu tadi untuk melengkapi administrasi kredit sebenarnya ya. Jadi dari sisi perusahaan pembiayaan itu sebenarnya ingin memastikan bahwa konsumen ini benar-benar ada, domisilinya jelas, pekerjaan atau penghasilannya jelas. Karena apa? Karena dia harus bayar angsuran gitu ya. Nah, setelah sudah data-data dikumpulkan, biasanya nanti itu kan akan ada tanda tangan juga, tanda tangan surat perjanjian kredit gitu ya, dari pihak konsumen. Dan biasanya kalau dia dari suami istri harus tanda tangan tuh, nanti ada berkas-berkas yang harus tanda tanganin ya, di berkas pengajuan kreditnya itu ada banyak lah itu yang harus tanda tanganin. Nah, biasanya nanti konsumen itu dikasih waktu untuk, bukan dikasih waktu ya, ada waktu menunggu. Biasanya nanti itu dari perusahaan pembiayaan itu akan mengevaluasi dulu ini kreditnya disetujuin atau enggak gitu ya. Nah, ini asumsi katakanlah aja disetujuin gitu ya. Begitu udah disetujuin, nah nanti dia akan info ke dealer, dealer, ini kreditnya pengajuan kreditnya sudah disetujuin, motor bisa dikirim. Nah, waktu motor mau dikirim, nanti si pihak dealer akan hubungin konsumen, Bapak, Ibu, udah disetujuin nih, silakan dibayarkan DP-nya gitu. Nah, baru nanti konsumen akan bayar DP dulu nih, itu ya nanti di skema ini di panah nomor 4 itu ya. Jadi setelah disetujuin, nanti konsumen akan bayar DP sesuai dengan tadi yang dipilih ya. Kan kita udah mau berapa angsurannya dan segala macam tuh udah dibayarkan. Nah, begitu udah dibayar DP, motor akan dikirim. Nah, motor dikirim ke konsumen. Nah, setelah motor dikirim konsumen, nah ini perusahaan lagi, ini di belakang nih ada proses lagi nih dari pihak dealer itu akan nagih ke perusahaan pembiayaan gitu. Nagih apa? Pelunasan motornya. Jadi kenapa pelunasan motor? Gini penjelasannya ya. Jadi supaya rekan-rekan bisa paham. Contoh tadi misalnya harga motornya 10 juta. Anggap aja DP-nya 2 juta. Nah, DP ini yang bayarin siapa? Yang bayarin ini adalah konsumen. Jadi uang konsumen, DP itu langsung masuk ke dealer. Nah, sisa berarti berapa? 8 juta ya kan? Nah, 8 juta ini yang ditagih ke perusahaan pembiayaan. Nah, perusahaan pembiayaan akan bayar 8 jutanya ke dealer. Jadi dealer akan terima genap 10 juta sesuai dengan harga motor. Nah, nanti setelah si dealer nagih dan sudah dibayarkan, berikutnya konsumen akan bayar cicilan ke perusahaan pembiayaan. Nah, itu ya di panah yang berikutnya nih, yang di panah ke-6 ya. Nah, di panah ke-6 tuh jadi akan ada pembayaran angsuran, nah itu ya. Nah, misalkan tadi contoh DP-nya 2 juta, harga motor 10 juta. Ada 8 juta berarti yang harus dilunasin. Istilahnya tadi kan 8 juta udah dibayarin kan oleh perusahaan pembiayaan ke dealer. Nah, konsumen nanti si perusahaan pembiayaan ini akan nagih yang 8 juta tadi itu ke konsumen dalam bentuk angsuran. Nah, angsuran ini tapi kalau di total jumlahnya nanti akhirnya itu tidak akan 8 juta, akan lebih dari 8 juta. Bisa jadi nanti totalnya kalau dari jumlah angsuran itu katakanlah setahun misalkan itu ya 11 kali bayar atau itu tadi. Bisa jadi nanti 11 kali bayar itu per bulannya mungkin nanti jatuhnya katakanlah sebulannya tadi kan 8 juta ya. Jadi misalkan angsuran sebulannya katakanlah 1 juta. Berarti kalau 11 kali berarti 11 juta gitu kan. Nah, kalau tadi kan harusnya 8 juta nih, tapi kalau jadi 11 juta nih yang dilunasin, yang 3 juta itu apa? Bunga, itu istilahnya kasarnya tadi tuh. Jadi ada bunga juga yang harus dibayar oleh konsumen ke perusahaan pembiayaan. Nah, itulah jadi keuntungan perusahaan pembiayaan.
Jadi gitu guys gambarannya ya. Mudah-mudahan dari penjelasan singkat ini rekan-rekan bisa paham siapa-siapa pihak yang terlibat di dalam pembelian motor secara kredit dan bagaimana prosesnya. Nah, nanti di istilahnya di apa ya, di sesi berikutnya saya nanti mungkin akan share juga. Teman-teman kan pasti sering lihat tuh, kok dengan DP 500.000 bisa bawa motor pulang gitu ya, DP-nya kok murah banget gitu ya. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Atau bagaimana resikonya nanti kalau seandainya kan kita nanti ada istilahnya tenor ya. Tenor itu durasi masa kredit gitu ya. Kita pilihnya ada 11 bulan, ada 17 bulan, ada 23 bulan, ada 35 bulan, macam-macam lah. Malah sekarang sampai ada yang 47 bulan gitu ya, atau misalkan 4 tahun gitu kan, kurang lebih. Nah, itu nanti bagaimana resiko-resikonya nanti saya akan jelaskan juga di video-video selanjutnya. Tapi untuk saat ini, video kali ini saya cuma share bagaimana siapa-siapa pihak yang terlibat dalam pembelian motor secara kredit dan bagaimana alur prosesnya. Jadi supaya rekan-rekan paham juga, kok istilahnya kalau di total angsuran itu sama DP kok lebih dari harga motor. Ya iyalah, orang perusahaan pembiayaan kan pasti ada bunganya gitu ya. Nanti tinggal kalian pilah-pilah aja gitu ya, mau tenor yang berapa nih, karena biasanya nanti semakin panjang tenor bunganya kan semakin gede. Oke guys, mungkin itu aja penjelasan singkat mengenai transaksi pembelian motor secara kredit. Kalau ada yang mungkin nggak paham atau pengen nanya-nanya, boleh diketik di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya baca. Kalau memang ini bisa saya jawab, saya bantu jawab di kolom komentar ya. Oke guys, sekali lagi terima kasih udah ngikutin video singkat ini. Jangan lupa subscribe Etim Channel, like, share, dan komen di video-video kami. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.